Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat eksperimen di PAUD pada mata kuliah MTK dan Sains dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Anggreni MPD. Sebelumnya kita ketahui dulu, pengertian eksperimen adalah percobaan ilmiah yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis atau dugaan. Jadi eksperimen itu biasanya dilakukan oleh seseorang karena ingin mengetahui apa sih reaksi yang terjadi setelah eksperimen ini, seperti itu. Nah, di sini ada contoh eksperimen ya guys ya. Misalkan yang bisa kita praktekkan kepada anak-anak yaitu walking water with tissue, yaitu dimana persiapannya itu adalah tisu, air, dan pewarna makanan. Beberapa pewarna makanan seperti yang terlihat bahwa beberapa jar atau toples dihubungkan ke tisu dan setiap toples tersebut dimasukin beberapa warna dan terjadilah reaksi bahwa tisu yang diletakkan di situ airnya mengalir ke setiap toples lainnya, seperti itu. Nah, di sini siswa dapat mengetahui bahwasanya perubahan air itu begitu cepat. Nah, apalagi perubahan warna. Di sini itu dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya, sainsnya, dan anak tersebut bisa mengetahui kombinasi warna yang dicampurkan menjadi warna apa sih ketika warna orange dan kuning, warna kuning dan hijau dicampurkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua adalah eksperimen telur mengapung. Kenapa telur di air dapat mengapung? Nah, kita perlukan bahan yaitu telur dan gelas, 3 cangkir tiga telur dan 3 cangkir, dan setiap cangkir diisi air dan ada yang diisi garam. Cangkir yang paling kanan tidak diisi garam, cangkir yang di tengah diisi garam yang banyak, sedangkan cangkir yang ketiga paling kiri hanya diisi 2 sendok, sedangkan yang di tengah diisi 5 sendok garam. Setelah itu dimasukin telur. Terlihat bahwa di cangkir sebelah kanan itu telur tidak mengapung karena tidak diletakkan air garam di dalamnya. Sedangkan di tengah telur mengapung sangat tinggi karena garamnya terlalu banyak yang dimasukin, yaitu 5 sendok. Nah, di sini anak akan berpikir kenapa terjadi hal ini, seperti itu. Kita di situ mengajak mereka berpikir. Yaitu selanjutnya manfaat eksperimen bagi anak usia dini apa saja. Nah, melakukan eksperimen dapat membantu memuaskan keinginan mereka serta menjawab pertanyaan mereka. Pada saat mereka melakukan eksperimen, mereka akan bertanya, "Ibu, kenapa sih air itu bisa mengalir?" Karena kita akan jawab, karena di dalamnya terletak tisu yang mana air tersebut jalan melalui tisu tersebut ke cangkir yang lainnya, seperti itu. Kita jawab sepengetahuan kita sebagai guru sehingga mereka puas akan jawaban dari pertanyaan mereka, seperti itu. Nah, gimana sih cara menarik anak untuk mengikuti kegiatan eksperimen? Kita harus perkenalkan terlebih dahulu 1 atau 2 eksperimen selama pelajaran sains. Misalkan kita kenalkan dulu, hari ini kita mau eksperimen telur, seperti itu. Siapa yang mau ikutan sama ibu? Ini ada telurnya, seperti itu. Karena anak-anak itu selalu penasaran, oh, apa yang mau dilakukan sama ibu guru nanti. Selanjutnya itu meningkatkan kreativitas melalui metode eksperimen. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak antara lain yaitu bernyanyi atau mendengarkan musik, atau untuk melatih kemampuan mendengar anak dapat menggunakan tape recorder dan loudspeaker. Nah, bagaimana cara ini bisa terjadi ke anak? Pada saat anak-anak sedang bermain, kita bisa menyetelkan sedikit musik dan di situ anak akan melekat biasanya kan di pikirannya adanya musik, dan mereka akan bersenandung. Secara tidak sadar lama-kelamaan mereka hafal, dan pada saat mereka hafal mereka bersenandung. Pada saat menulis biasanya anak kreatif, itu adalah hal yang kreatif bagi anak usia dini. Bahkan pada saat mereka juga mewarnai suatu gambar, mereka mengkombinasikan warna. Saat mewarnai, kita sebagai guru dapat mendampingi bahwa warna merah dan kuning dicampur menjadi warna orange, kayak seperti itu. Dan dia akan berpikir, wah, kalau begitu nanti aku ingin mewarnai langit dengan warna orange. Nah, itu adalah hal kreatif yang akan timbul pada anak jika kita terus mengasah
kemampuan anak melalui kegiatan eksperimen. Selanjutnya, apakah meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen itu bisa? Metode eksperimen itu dengan penerapan aktivitas percobaan sederhana pastinya bisa meningkatkan perkembangan kognitif anak. Misalkan anak itu dapat memotivasi diri sendiri dan minat anak. Misalkan pada saat yang seperti tadi saya katakan, mencampurkan beberapa warna di dalam pada saat mewarnai atau pada saat sedang lagi uji eksperimen campur warna dengan air, anak akan melihat, wah ternyata warnanya berubah nih, warna kuning ditambah warna merah jadi orange, seperti itu, warna biru dan kuning jadi hijau. Dia akan berpikir, oh hal ini bisa terjadi ya. Nah seperti itu akan meningkatkan kemampuan kognitif seorang anak tersebut. Nah, ada lagi hal yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan eksperimen atau penelitian eksperimen. Yang pertama itu tahap persiapan. Apa saja sih yang ingin kita lakukan hari ini? Kita harus menyiapkan bahan-bahannya, bukan yang asal jadi. Pada saat mau praktek baru cari-cari bahannya. Kita harus siapkan dulu sebagai guru, kita siapkan, kita kasih briefing dulu ke anak-anak. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, masuk ke tahap pembelajarannya, yaitu misalkan pada saat tadi kita campurkan air atau tisu, setelah itu prosesnya itu berjalan air-airnya, disitulah metode penelitian terjadi. Selanjutnya yang terakhir itu pengolahan dan analisis data. Apa sih kesimpulannya? Ternyata air dapat mengalir dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat paling rendah, seperti itu melalui beberapa media atau saluran seperti itu. Jadi anak berpikir di situ. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.